Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah Abu Nawas dikerjai oleh unta yang cerdik. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama simak kisah lengkapnya. Konon katanya menurut cerita, di negeri Baghdad ada seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu hewan kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatkah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya? Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari, dan sangat dingin ketika pada malam hari. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu, Abu Nawas berdialog dengan untanya. Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, masih jauhkah perjalanan kita?" Tanya unta. "Jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan. Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. Beberapa saat kemudian selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hari pun berubah menjadi gelap, tanda masuknya waktu malam. Abu Nawas menghentikan perjalanannya dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana. Setelah menyantap bekal bersama untanya, Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Karena merasa sangat kedinginan, ia mulai berpikir kalau terus begini, pasti esok hari dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya, kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum, ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya beginikan karena berguru pada Tuan." Itulah unta cerdik milik Abu Nawas. Seperti halnya Abu Nawas, unta miliknya pun saking cerdiknya, sampai bisa mengerjai Abu Nawas majikannya sendiri. Padahal selama ini Abu Nawaslah yang biasa mengerjai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.